Sesudahnya Allah menciptakan langit dan bumi beserta malaikat dan jin, setan, Allah pun menciptakan satu makhluk terbuat dari tanah liat dan lumpur hitam. Allah memberi nama, yaitu namanya Nabi Adam. Nabi Adam hidup senang dan bahagia di surga. Nabi Adam menjelajahi semua tanaman ada di surga. Nabi Adam sangat bahagia sekali, dan Nabi Adam terasa kesepian, dan dia pun mau mempunyai teman yang mau menemani dia di surga. Nah, dia pun tertidur di bawah pohon. Allah pun mendengar perkataan Nabi Adam yang mau mempunyai teman di surga. Allah pun membuat satu makhluk yang terbuat dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, setelah itu Nabi Adam pun mulai bangun, dan Nabi Adam pun terkejut melihat ada di kursinya ada seorang wanita yang cantik menakjubkan. Nabi Adam pun berkata, "Siapa kau? Mengapa kau di sini?" Hawa pun menjawab, Saya diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Dan hikmah dari cerita tadi yaitu adalah kita jangan sekali-kali membantah aturan Allah dan tidak boleh berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan durhaka kepada Allah, dan jangan sesekali kalian berbuat dosa membantah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 sampai ayat 44. Nabi Ayub tinggal di sebuah daerah bernama Hara. Nabi Ayub seorang nabi yang kaya raya. Beliau memiliki tanah kebun yang sangat luas dan hewan ternak yang sangat banyak. Beliau tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Beliau selalu bersedekah dan memberi pekerjaan pada yang membutuhkan. Setelah 20 tahun berlalu, Allah memberinya cobaan. Semua tanaman dan hewan ternaknya mati tak tersisa. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur. Kemudian semua anak-anaknya pun meninggal dunia. Beliau merasa sedih, tapi beliau tetap bersyukur. Kemudian Nabi Ayub pun diberi penyakit kulit yang sangat parah, sehingga warga pun mengusirnya 18 tahun. Kemudian 18 tahun berlalu, penyakitnya tak juga sembuh, tapi beliau tetap bersabar. Kemudian istrinya Rahmah menyuruhnya agar berdoa meminta kesembuhan pada Allah. Sebenarnya Nabi Ayub merasa malu kepada Allah, namun akhirnya beliau pun melakukannya, berdoa kepada Allah. Kemudian terdengar suara dari langit. Nabi Ayub disuruh menghentakkan kakinya. Lalu Nabi Ayub pun melakukannya dan
tiba-tiba keluar air dari tanah. Kemudian Nabi Ayub menggunakan air itu untuk diminum dan mandi. Ketika itu juga penyakitnya sembuh sampai istrinya kaget. Mereka pun sangat bersyukur. Berita kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga warga. Warga pun mengunjunginya sambil membawa berbagai hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Selanjutnya Allah pun memberinya karunia kepada istrinya. Kemudian ia hamil anak kembar beberapa kali. Hikmahnya, kita harus mencontoh Nabi Ayub yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita bersyukur, Allah pun akan menambah lagi nikmat dan rizkinya kepada kita. Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar berbeda akidah. Nabi Ibrahim menyembah Allah, tapi sang ayah memilih berhala untuk disembah. Berhala-berhala itu diberi banyak bunga dan buah. Nabi Ibrahim memilih kata-kata yang lembut dan halus untuk mengajak ayahnya ke jalan yang lurus, menyembah Allah yang Maha Esa. Karena patuh itu tidak punya kuasa, namun sang ayah menjadi sangat berat. Ia mengusir anaknya keluar rumah melewati palang. Nabi Ibrahim sedih, bukan ke palang. Patuh Nabi Ibrahim pergi dengan hati yang lapang. Nabi Ibrahim ingat akan birrul walidain yang bertuah. Beliau tetap bertakwa dengan lembut kepada sang ayah, masih berharap sang ayah menyembah Allah, namun sang ayah tetap memilih jalan yang salah. Cerita Nabi Nuh alaihi salam. Pasti berbicara, mahir berdebat, itulah Nuh yang hebat. Tapi percobaan datang tiada henti. Beliau dibenci dan dimusuhi. Allah memberi isyarat akan datang air bah. Kapal besar dibuat begitu kokoh dan kuat. Semua orang kafir tenggelam karena menolak masuk Islam. Orang beriman selamat, memulai hidup baru penuh nikmat. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan dia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang raja besar Mesir itu pasti akan dihukum mati, bertobat dan kembali ke jalanan yang benar. Bukan tugas yang mudah, tapi Nabi Musa tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keberanian. Menjadi salah satu Nabi Ulul Azmi, dan Ulul Azmi yaitu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tekad dan kesabaran luar biasa dalam menegakkan kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Musa melakukan dakwahnya dengan tangan kosong.
Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Kota Makkah mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang amat jujur dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujurannya, mereka memberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar itu belum pernah diberikan mereka kepada siapapun juga. Nabi Muhammad SAW juga memiliki budi pekerti yang amat baik. Beliau sangat sopan dalam segalanya tindakannya. Tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati orang lain. Kalau ada orang yang mengejeknya berbicara, beliau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Beliau sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Kalau sedang berbicara, beliau sungguh-sungguh, kadang-kadang diselipi sedikit humor dan segala gurau. Apa-apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Kisah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, langit dan bulan, matahari, bintang, alam semesta dan lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Dari tanah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang makhluk yang sangat tampan, kemudian memberi nama Adam. Suatu waktu Allah mengumpulkan malaikat, Adam, dan seorang jin. Dalam perkumpulan itu Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk memberi hormat kepada Adam dengan cara bersujud. Para malaikat patuh bersujud kepada Adam, tapi ada satu yang gak mau sujud, si jin. Karena tidak mau menurut Allah, memanggil iblis, yang artinya pembangkang. Iblis akhirnya meninggalkan pertemuan dengan hati dongkol. Dalam pikirannya ia mulai merencanakan untuk menyesat Adam agar tidak lagi dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam pun kembali ke surga. Surga adalah tempat yang indah. Adam bisa makan apapun sesuka hati, bisa pergi kemanapun menggunakan burung surga, tapi Adam kesepian. Maka Allah menciptakanlah Hawa, seorang gadis yang sangat cantik, ramah, dan menyenangkan. Suatu waktu Allah berfirman pada Adam dan Hawa, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim." Allah melarang Adam mendekati pohon kolbi. Awalnya Adam dan Hawa mematuhi perintah Allah untuk tidak mendekati pohon kolbi. Sayangnya iblis yang sangat membenci Adam diam-diam menyusup ke dalam surganya Adam dan berubah menjadi ular. Iblis pun
mulai menggoda Adam dan Hawa. Iblis tidak pantang menyerah, hingga akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Sadarlah Adam dan Hawa bahwa mereka telah tertipu oleh setan, bukannya abadi di surga karena didapat buah ini. Adam dan Hawa malah diusir keluar dari surga. Sejak itulah keturunan Adam dan Hawa memenuhi bumi. Isa. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam kitab suci Al-Quran ia dipanggil Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Al-Quran menceritakan keajaiban kelahirannya. Ia sebagai anak Maryam tanpa ayah. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Nama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Silsilah Nabi Isa tersambung kepada Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ishak. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azami, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi bersama dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Nabi Isa diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa bukanlah Tuhan maupun anak Tuhan, melainkan salah seorang manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul, sebagaimana juga setiap nabi lainnya yang diutus pada masing-masing kaum. Kelahiran Isa terjadi dengan ajaib, tanpa ayah atas kekuasaan Tuhan. Ibunya Maryam adalah dari golongan mereka yang suci dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hikmahnya, Nabi Isa memiliki beberapa keajaiban atas kekuasaan Tuhan. Di samping kelahirannya, ia mampu berbicara saat berumur hanya beberapa hari. Ia berbicara dan membela ibunya dari tuduhan bahwa ibunya telah berzina sehingga melahirkan dirinya. Dalam Al-Quran juga diceritakan saat ia menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan kebutaan dan penyakit lepra. Nabi Isa menerima wahyu dari Tuhan, yakni Injil. Nabi Isa tidaklah dibunuh maupun disalib. Tuhan membuatnya terlihat seperti itu untuk mengelabui musuh-musuhnya. Salah seorang musuhnya, yaitu Yudas, diserupakan dengan dia, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat langsung ke surga, dan musuhnya yang diserupakan tadilah adalah orang yang disalib. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam disebutkan sebagai nabi tertua. Setelah kematian Nabi Adam, orang-orang mulai melupakan kata-kata dan ajaran Allah. Kemudian Allah mengirim Nabi Idris, salah satunya generasi ke-6 Nabi Adam, lahir dan dibesarkan di Babel. Misi Idris adalah membimbing orang-orang kembali ke jalurnya. Namun sangat sedikit
yang mendengarkannya. Dan Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Idris dalam bentuk kejujuran, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memfasilitasi kegiatan manusia seperti mengenali tulisan, berhitung, menjahit, dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.